البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indak ya Hanafi. Di antara sekian nama-nama nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus yang datang dengan nama Arabiyah, siapa saja? Ada 4, yaitu Hud, Salih, Syuaib dan Muhammad. Baik. Kemarin telah kita ambil sekilas afanillah tentang Nabi Allah Hud yang diutus kepada siapa? Indak Nabi. Nabi Hud diutus kepada siapa? Baik, pada kaum Ad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ila 'adin akhahum Huda. Kemudian yang disebutkan di sini Saleh. Nabi Allah Saleh diutus kepada siapa? Indak ya Muhammad Palimbang. Nah, kepada kaum Tsamud. Apa Nabi? Kaum Tsamud. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila Tsamuda akhahum Shalihan. Dan kepada kaum Tsamud kami utus Nabi Allah Saleh. Dan di sini menunjukkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu mereka diutus khusus untuk umatnya. Dan kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus kepada semuanya. Baik, semua, baik Arab maupun Ajam, baik yang berkulit putih maupun berkulit hitam, bahkan kepada para jin. Di antara hal penting yang berhubungan dengan Nabiullah Saleh, tatkala Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meminta mukjizat. Apa mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menunjukkan kebenaran yang beliau bawa? Indak ya Syafiq. Baik. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau yaitu unta. Unta yang keluar dari batu tanpa induk dan mengeluarkan susu yang mencukupi satu kaum secara keseluruhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji kaum tersebut bahwasanya mereka akan tercukupi dengan air susu itu, dengan syarat harus bergantian. Sehari mereka mengambil susu dari unta tersebut, kemudian sehari berikutnya mereka membiarkan unta tersebut minum dari air mereka. Tidak boleh diganggu. Akan tetapi akhwanifillah, demikianlah kaum yang ingkar, yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi nikmat
Mereka kufur terhadap nikmat tersebut dan berusaha untuk membuat makar. Maka sebagian mereka kemudian membunuh unta tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu dan juga sebab utama kekufuran mereka timpakan azab kepada kaum Samud. Dan hikmah terbesar dari hal ini adalah bahwasanya suatu kaum ketika sebagian mereka melakukan kemungkaran, walaupun yang lainnya tidak ikut serta secara langsung, tapi mereka menyetujui, tidak mengingkari, maka dihukumi sama. Yang membunuh hanya sebagian kecil. Nah, yang langsung membunuh satu. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah samakan. Allah katakan mereka dengan adab wal iyad billah. Di sini pentingnya ingkarul munkar. Kapan saja suatu kaum membiarkan kemungkaran, tidak ada yang mengingkarinya, bahkan condong menyetujui, maka sangat dikhawatirkan Allah katakan adab kepada mereka. Ini penting. Kemudian juga hal yang lain, bahwasanya terkadang seseorang ketika mendapatkan penjelasan, dia malah memilih hal lain yang mendatangkan kesengsaraan. Contohnya kaum Tsamud ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, maka kami berikan petunjuk kepada mereka dengan diutus Nabi Saleh. Tapi mereka lebih suka berada di atas kebutaan. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Nabi memilih buta, lebih memilih sesat. Jadi orang tersesat akhwanillah itu juga pilihan. Menunjukkan bahwasanya manusia diberi iradah, manusia diberi kehendak. Setelah jelas ini jalan yang terang, ini jalan yang gelap, ini jalan kebenaran, ini kesesatan, dia diberi iradah untuk memilih. Dan Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi untuk menjelaskan. Tapi mereka fastahabbul 'ama, mereka lebih suka memilih kesesatan, memilih kebutaan. Maka banyak-banyak beruntung, banyak-banyak bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada diri kita untuk bisa memilih yang hak. Karena banyak kaum ketika mereka mendengar kebenaran malah memilih berada di atas kebatilan wal iyad billah. Yang sangat dikhawatirkan keadaannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Tsamud. Fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil hun bima kanu yaksibun. Maka kami pun adab mereka dengan sa'iqah, yaitu dengan apa? Teriakan yang sangat keras. Dengan azab yang menghinakan mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Baik. Wa najayna alladziina aamanu wa kaanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi Allah Syu'aib, beliau diutus kepada siapa? Hendak ya Ja'far. Syu'aib diutus kepada kaum Madian. Kepada kaum Madian. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Selain kekufuran dari mereka, di antara ciri khas yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berhubungan dengan kaum Madian, Aba Ahmad. Mereka orang-orang yang curang dalam apa? Dalam bermuamalah. Curang dalam timbangan.
Dari sini kita ketahui pula bahwasanya suatu kaum dikenal dengan apa kebiasaan mereka. Dan sungguh beruntung orang yang dikenal dengan kebaikan, sehingga apa? Generasi yang datang setelahnya akan menyebut mereka dengan kebaikan. Dan betapa celakanya suatu kaum atau suatu kelompok atau bahkan seorang individu yang dikenal dengan kejelekan, akhirnya umat yang datang belakangan, generasi-generasi berikutnya, kalau menyebut dia menyebut kejelekan. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Nah, jangan sampai seseorang jatuh pada kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, semisal ini. Kemudian Muhammad, ini jelas diutus kepada siapa? Indal Abdullah, kepada seluruh umat. Nah, umat akhir zaman. Yang diutusnya beliau merupakan tanda tegaknya hari kiamat. Nah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ikhwanifillah, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau adalah Nabi yang terakhir. Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'ithu ana wasa'ah kahatain, wa dhamma sababah wal wusta." Aku diutus, nah, dalam keadaan jarak aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Sebagian ulama afanifillah menafsirkan, nah, kahatain seperti dua jari ini, yaitu apa? Jaraknya tinggal apa? Sisa ini. Nah, beliau gabungkan antara sababah dan wusta. Jadi sababah apa? Sababah apa? Jadi telunjuk, wusta jadi tengah. Nah, keadaannya seperti apa? Jarak antara sababah jadi telunjuk dan jadi tengah. Sisanya ini tegaknya hari kiamat tinggal apa? Sedikit. Nah, jadi kiamat sudah dekat. Nah, kiamat sudah dekat dibandingkan dengan apa? Keseluruhan zaman sebelumnya. Makanya banyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seorang lalai afanillah. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah datang atau telah dekat sekali dengan manusia waktu hisab mereka, dalam keadaan mereka lalai dan berpaling dari Allah Ta'ala. Maka ini celaka kalau sampai seseorang datang malaikat untuk mencabut nyawanya, kemudian dia dalam kondisi lalai dan berpaling. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-198. Man huwa alladhi amara Allahul malaikata an tasjuda lah? Siapa itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya? Wal jawab huwa Adam. Dan jawabnya adalah Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu ketika membahas tentang Nabi Adam alaihi salam. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun sujud. Nah, ada iskal, ada apa? Kerancuan di sini. Yang pertama, pada perintah untuk sujud kepada Adam dan para malaikat sujud. Kemudian yang kedua setelahnya, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis, dia enggan dan kufur, menyombongkan diri sehingga dia menjadi golongan yang kafir. Taib, iskal yang pertama, bagaimana para malaikat sujud kepada Adam padahal kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak boleh sujud kepada berhala, maupun sujud kepada manusia. Tapi ini malah malaikat sujud kepada Adam. Baik, bagaimana menjawabnya Al-Wazirah?
yang berarti para malaikat beribadah kepada Adam. Tayyib, dikarenakan ini sujudnya mereka kepada malaikat bukan merupakan sujudnya para malaikat kepada Adam bukanlah bentuk ibadah para malaikat kepadanya, tapi sebagai bentuk penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sujudnya mereka kepada Adam merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Ini paham? Ya. Dipahami. Jadi sujudnya mereka kepada Adam merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, bukan ibadah kepada Adam. Iskal yang kedua, Pak Albin. Di sini dikecualikan iblis. Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Nah, bagaimana ini? Iblis berarti termasuk bagian dari malaikat? Tidak, kenapa? Poin tersendiri saja. Tidak, betul tidak. Sekarang tinggal alasannya. Apa Pak Adin? Ada pertanyaannya. Nah, kenapa iblis bukan termasuk para malaikat di sini? Padahal Allah katakan illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis dari golongan jin, kok tahu? Malaikat dari cahaya. Tayyib, dari dalil yang lain berarti, ya kan? Kita tahu dari dalil yang lain. Karena Allah katakan, na'am illa iblis kana minal jin. Adalah iblis, dia berasal dari golongan jin. Berarti pengecualian di sini pengecualian yang tidak ada sambungannya dengan kalimat sebelumnya, yaitu yang diistilahkan dalam ilmu bahasa Arab namanya istitsna munqati'. Nah, iblis bukan bagian dari para malaikat, sebagaimana nanti akan ditanyakan di poin yang ke-200. Kelanjutannya Khanifillah masih berhubungan dengan ayat tadi. Hal sajada iblisu li Adam. Nah, ini Abdul Razak, dengarkan. Apakah iblis sujud kepada Adam? Tidak sujud kepada Adam. La lam yasjud. Tidak, dia tidak sujud. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau ditanya berikutnya, apa yang menjadikan iblis tidak mau sujud? Wahyu. Nah, karena dia enggan dan menyombongkan diri, sehingga dia termasuk golongan orang kafir. Apa yang menyebabkan dia sombong? Baik, siapa yang belum? Yang menyebabkan dia sombong? Nafi. Kenapa iblis menyombongkan diri? Apa yang dia punya kok sampai sombong? Karena dia merasa lebih bagus dari sisi asal penciptaan. Dia menganggap dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Baik. Wa kana minal kafirin, dan jadilah dia termasuk golongan yang kufur. Walaupun afanillah dengan sebab ini dia kemudian banyak menangis. Banyak menangis ketika mengingat keengganan dia. Walaupun tangisan itu penyesalan tapi tidak membuahkan taubat, sebab memang dia adalah makhluk yang telah terlaknat, terjauhkan dari rahmat.
Sehingga walaupun dia sedih ya khanifillah, tapi kesedihan tersebut tidak membuahkan taubat. Dan ini banyak manusia keadaannya demikian. Sedih atas apa kemaksiatan yang dia lakukan, tapi apa? Tidak berbuah taubat. Maka kesedihan yang seperti ini tidak bermanfaat. Iblis ya khanifillah, walaupun dalam ayat-ayat yang lain betul-betul apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia sebagai makhluk yang kufur, kemudian dilaknat dan ditetapkan sebagai penghuni neraka, seakan-akan apa? Seakan-akan santai saja. Bahkan minta tangguh. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan tangguh kepadaku ya Allah sampai hari kebangkitan kelak. Minta diberi umur panjang dan bertekad untuk menyesatkan semua anak keturunan Adam. Tapi sesungguhnya dia ada waktu-waktu mengalami kesedihan. Kapan itu? Mbak Mujahid. Nah, tatkala seorang muslim membaca ayat sajadah kemudian dia sujud. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam sajdah fasajada i'tazala syaitanu yabki." Apabila seorang anak Adam membaca ayat yang di situ ada sajdah. Nah, misalnya membaca Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di akhirnya ada sajdah di situ. Setelah selesai dia sujud. Atau membaca surat Al-Insyiqaq, atau dia membaca surat An-Najm, atau membaca surat Shad. Di ayat-ayat sajdah tersebut dia sujud qanifillah. Maka syaitan pergi menyingkir darinya dan menangis. Jadi ada kalanya ternyata makhluk yang sedemikian bejat, makhluk yang sedemikian buruk, dengan sifat-sifatnya yang pendendam, dengki, kemudian kufur, ternyata ada kalanya dia menangis. I'tazala syaitan yabki, menangis. Kemudian mengatakan faqala ya waili au ya wailah umira ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa abaitu aw asaitu faliyana. Oh, betapa celakanya aku. Betapa celakanya. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, dia mau sujud maka baginya surga. Ini keutamaan memperbanyak sujud apa nih kita? Sujud-sujud yang disyariatkan termasuk diantaranya sujud tilawah, memiliki keutamaan besar. Anak Adam diperintahkan sujud, mau sujud maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, aku enggan. Dalam riwayat aku bermaksiat, tidak mau memenuhi perintah tersebut, faliyanar, maka bagiku neraka. Menangis. Cuman tangisan apa? Yang tidak membuahkan taubat. Yang seperti ini tidak bermanfaat. Nah, tapi tangisan yang bermanfaat adalah tangisan yang muncul dari mereka-mereka yang betul-betul menyesali atas dosa-dosanya, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya dan memohon ampunan kepada Zat yang telah menciptakannya. Nah, tangisan sebagai bentuk taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilakukan iblis ini tidak. Nah, maka ikhwani fillah, jangan sampai keadaan kita seperti apa? Seperti iblis dan bala tentaranya tersebut. Sedih tapi tidak bisa memperbaiki diri. Menangis tapi tidak mau untuk apa? Menyesali serta meninggalkan apa yang dia terjang dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wajib atas kita semua untuk menangisi diri-diri kita dalam dosa-dosa kita, banyaknya maksiat kita, banyaknya kekurangan kita. Kekurangan saja ikhwan fillah yang kita lakukan dalam usaha menjadi hamba Allah yang sebenarnya ini sudah pantas untuk kita tangisi, apalagi kalau kita melihat begitu banyak dosa-dosa yang kita
langgar waliyadzubillah. Nah, makanya benar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam labaqaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Atau sebaliknya, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la baqaitum katsira." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Kemudian masih berhubungan dengan ayat, yaitu poin yang ke-200. Hal iblis minal malaikah atau minal jin? Nah, ini iskal yang tadi telah kita bahas. Jawabannya jelas apa? Abdullah ahsanta, yaitu minal jin, dari kalangan jin. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa in kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, dan dia adalah termasuk dari kalangan jin, tapi dia fasaqa, yakni kharaja 'anil ta'ah, yaitu dia keluar dari ketaatan dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita bahas berulang-ulang, cuman tinggal diingat dalilnya. Nasallallahu azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yu'idana min wasawisi syaitan wa nazaghatih. Walhamdulillahi rabbil alamin.